nanti bikin agenda saat Ramadan. Ya, supaya nggak pusing nanti. Kalau masuk hari pertama apa yang dikerjakan, hari kedua apa yang dikerjakan, subuh apa, siang apa, sore apa. Cuman nanti saya berikan 3 yang pokok ini. Ada 3. 1, meningkatkan sholat. Saya ulang ya, meningkatkan apa? Sholat. Kalau meningkat secara singkatnya berarti bertambah dari yang sekedar fardu, tambah dengan apa? Sunnah. Maka dari sekarang keluarkan semua jenis sholat-sholat sunnah. Keluarkan dari sekarang apa saja, siang dan malamnya. Yang rawatib ada berapa rawatib? Rawatib 12. Ya, rawatib itu yang melekat dengan sholat fardu dan menentukan untuk memperbaiki sholat fardu. Menambah. Jadi kalau kurang khusyuk ditambah dengan sunnahnya disebut rawatib. Bisa sebelum, bisa setelah sholat fardu. Ada 12 dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla isnatai asyrata raka'atan, siapa yang sholat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi sholat fardu siang dan malam. Ya, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan baginya satu rumah di surga kalau konsisten menunaikan 12 itu sampai meninggal dunia. Sahabat yang mendengar itu mengatakan kompak semuanya, sejak mendengar hadis itu kami usahakan istiqomah sampai meninggal tidak meninggalkannya. 12 itu 2 sebelum subuh, cepat. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau nggak bisa 4 rakaat karena terbatas waktunya, boleh 2 rakaat khusus untuk sebelum zuhur. Kalau nggak bisa 4, boleh berapa? 2. Dalilnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, hafidtu asyra rakaatin, saya hafal 10 rakaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah. Maka menyebutkan sebelum zuhur 2 rakaat. Baik, jadi 12 ya. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ini yang disebut dengan rawatib. Jamak dari kata ratib. Di luar ini mutlak. Mutlak ini ada yang berdampingan dengan salat fardu, ada yang terpisah. Contoh yang berdampingan, 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat ini bukan disebut rawatib, tapi salat mutlak. Cuma waktunya berdampingan dengan salat fardu. Jadi dia nggak memengaruhi salat fardu, cuma punya keutamaan sendiri. Apa keutamaannya? Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menyampaikan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu ra'an shalla qabla al-'ashri arba'an. Allah akan menambahkan rahmat pada orang yang terbiasa salat 4 rakaat sunnah sebelum salat asar. Jelas ya? Baik. Kemudian apalagi setelah itu? Salat di antara adzan dan iqamah. Ya, di antara adzan dan iqamah. Tahiyatul masjid. Apalagi misalnya salat duha. Duha dibagi 3. Awal duha itu kurang lebih 1,5 jam setelah salat subuh. Subuh sekarang misal 4:30, maka jam 6 muncul awal duha. Namanya syuruk. Saya ulang, salat apa namanya? Syuruk itu salat awal duha. Jumlah rakaatnya 2 rakaat. Man sallal ghadata fil jama'ati thumma yaqudu yadhkurullah subhanahu wa ta'ala fa yusalli rak'ataini fakana alaihi ka ajri umratin wa hajjin, ya ka ajri ummatin wa hajjin tamatan. Siapa yang salat subuh 2 rakaat dengan berjamaah, ya, dan umumnya kalau berjamaah bisa ke masjid di masjid. Kalau tak mampu ke masjid, tunaikan di rumahnya. Setelah itu tidak beranjak dulu, dia duduk untuk berzikir kepada Allah. Zikir itu bisa baca Quran. Quran surah 15 ayat 9 itu Quran disebut dengan zikir. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40 itu Quran disebut dengan zikir. Bisa baca Quran, bisa berdoa. Doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Ya. Bisa dengan apa lagi? Bertafakur, ya, mengaji, ta'lim, itu disebut dengan zikir. Ali Imran ayat 190 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, ya, disebut dengan zikir. Bisa bertasbih, zikir pagi petang, kalimat-kalimat thayyibah, ada itu di Quran surah ke-4 ayat 103. Jadi habis salat subuh zikir dulu, doa dulu, zikir dulu, belajar dulu, tafsir dulu. Setelah itu muncul syuruk. Perjalanannya disebut isyraq, melewati masyrik, 1 tombak bayangan, dia salat 2 rakaat, itu pahala salatnya senilai haji dan umrah. Sempurna. Bukan sudah haji, bukan. Mau kemana? Ibu mau haji dulu? Tidak. Ya, hajinya nanti bulan Dzulhijjah. Tapi senilai haji dan umrah itu 2 rakaat. Awal duha disebut apa? Syuruk. Pertengahan duha sekitar jam 9 jam 10. Jumlahnya 2 sampai 4 rakaat. Ya, 2 sampai 4 rakaat. Apa fungsinya? 1, mengganti seluruh zikir yang ada dalam tubuh kita. Mata berzikir, telinga berzikir, lisan berzikir, bisa diganti dengan 2 rakaat duha. Itu waktunya pertengahan duha. Kurang lebih dari jam 8, 9, 10 lah, kurang lebih 3 jam itu, ya. Yang kedua, bisa menghambat atau menghentikan, menahan satu musibah umum.
Misal ada kebanjiran nih atau macet nih. Orang-orang kena macet. Bapak yang biasa sholat duha pertengahan itu tiba-tiba ditolong oleh Allah, dibebaskan. Tiba-tiba ada orang datang, Pak lewat sini di sana macet, atau dibimbing ada kontraflow. Itu manfaatnya duha tuh. Yang pertengahan. Yang terakhir adalah akhir duha, sekitar jam 10 sampai jam 11 menjelang ke zuhur. Ya, akhir duha itu jumlahnya dari 2 bisa 4 sampai 8 rakaat. Di antara manfaatnya bisa mempermudah datangnya rezeki dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika ikhtiar. Itu duha. Nanti ke malamnya silahkan tahajud, tingkatkan tarawihnya sampai ditutup dengan witir.